Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri makam keramat Raden Syahid Muhammad Soleh atau Kong Soleh. Jalan Menjangan 1, Kelurahan Pondok Ranji, Ciputa Timur, Tangerang Selatan. Merayap di keheningan waktu, berbisik dalam diam merajut makna. Rangkaian cerita mempesona, terpampang gagah mengukir waktu. Terbungkus dalam kenangan, bergeliat dalam panggung kesunyian. Sepi pun mengukir danau Situbungur yang diam bersekutu dengan makhluk, menyatu dalam alam keserasian. Hujan terus menulis becek, menghitung rintik air, berkaca pada sang kehendak bumi. Di antara himpitan rumah, terasa menyulut membakar aroma mistis, berbaur seni, sahdu, ikhlas tanpa kebencian. Lakon pun berjalan lamban, tanpa bayang tergambar kosong, tanpa titik. Semua itu menyatu dalam figura tanpa kampas, melompong, cerdik bersahaja. Hanya orang bodoh yang paham akan makna ganti baju, bertopeng kesenian wayang golek Betawi sebagai wajahnya. Masyarakat pun menikmati sajian utuh tanpa tahu dalangnya. Hanyut dalam buayan lakon yang dimainkan, sang dalang pun bebas berpetualang, memerankan tokoh yang lain di tempat yang lain. Tabir pun terbuka tatkala ruh berpisah dengan jasadnya, berkelana dalam diam, dalam lakon berbeda, mencuat, melesat tak terlihat. Hanya untaian kebingungan yang ada di luar nalar, seakan kita disuruh mengejarnya di kegelapan malam hening dan pekat. Tidak ada manuskrip secuil pun tentang beliau. Pupus, hilang, tergerus arah kemajuan zaman, hanyut dalam modernisasi tanpa rasa peduli. Hanya segelintir orang yang masih peduli, mengingat, menyambangi gubuk beliau. Di sebelah Hastinapura, di seberang Bungur, berjarak lupa waktu, sombong diagungkan. Di bingkai kerajaan kecil munafik, terlihat jelas lukisan nyata, penuh aroma licik, bau busuk menusuk hidung. Ada kancil mengaku dewa, ada raja mengaku prajurit murahan menabur senyum. Ada setengah dukun menjadi malaikat hayali. Bahkan ada pula ular sanca berkepala manusia bakti, tak sadar jika leluhur sedang menontonnya dan berkata, "Tunggu ajalku." Lakon pun terus dimainkan untuk menggapai megahnya istana. Hembusan angin mendorong cerita menyambut kerabat nista. Terkira 7 mulut melambung pecah, tercipta hanyut diam tak bersuara. Terdengar diri, tunggu, lakon pasti berjalan pasti. Ku coba menyayat sepi penuh rasa tersisa. Makna dalam pun mulai terbuka, melepas diri, berganti. Tim Akarimba pun mencoba menguak sejarah Raden Syahid Muhammad Soleh atau Kong Soleh bersama presenter kami Bimo Mulyadi dan Bintang Pamungkas yang akan membawa kita mengorek misteri Kong Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Akarimba, jumpa lagi dengan kami
wisata religi milenial. Pada saat ini kita berada di makam Kong Soleh, tepatnya di Kelurahan Pondok Ranji. Konon dia adalah pendiri Situ Bungur yang buat dia penjaga Situ Bungur di sini, dan dia sebagai tokoh terkemuka di sini yang melegenda. Mari kita lihat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Pak Nongkin, saya dan tim Akarimba ingin bertanya sejarah daripada makam Kong Soleh ini. Jadi sejarahnya waktu dia sebelumnya pulang, nah dia udah untuk tempat Iya. di sini kalau di batas sekitar 100 meter lebih lah, taruh 100 daya itu. Kedua, waktu dia mau pulang itu tahun 87. Nah itu dia pulangnya malam Selasa. Cuman waktu itu saya nggak ngerti Kliwon ya, Iya. nggak ngerti pokoknya tahunya Selasa. Iya. Itu dia pulang barengin ajan subuh. Nah, tamu sudah banyak nih. Orang sehat, Orang saya. nggak kayak doang pada ngopi. Betul. Gitu. Nah, waktu itu saya pulang jaga, Iya. saya dipanggil. Saya bilang, panggil ada apa kok? Iya. Kan tetamu udah banyak, Ustadz, Kiai itu udah banyak, ngapain? Ada perlu hanya tanya satu. Tuh, nah, pertanyaannya, ini jam berapa? Iya. Malam apa? Betul. Ini kan saya jawab, Betul. ini malam Selasa, Iya. sebentar lagi ajan subuh. Ya nggak sampai 5 menit lah. Nah begitu baru saya ngucap selesai ajan, begitu ajan Allahu Akbar, dia bilang Allah Akbar, udah mulai. Tuh. Berarti kalau semasa hidupnya Kong Soleh ini seperti apa Pak? Biasa aja, Biasa tetamu emang nggak ada berhentinya siang malam. Juang juga ya? Iya benar. Kalau pembangunan makam ini sendiri Pak bisa rapi seperti ini? Jadi ini gotong royong. Oh swadaya. Nah, Oh swadaya. semua anak-anak buahnya yang mana aja, siapa yang membantu silakan. Oh gitu. Jadi pintain, Iya. dipaksa. Ya kalau saya lihat kan makamnya bersih, Iya. rapi, Iya. tertata dengan baik. Berarti itu semua hasil swadaya. Iya. Karena biar bagaimanapun kami mengungkap ini agar anak cucu kita tahu sejarah Pak. Iya, iya. Tahu sejarah bahwa di Pondok Ranji ini ada tokoh agama yang di mana-mana orang juga pada datang kemari. Belum tentu warga Pondok Ranji juga Iya, tahu iya. tujuan saya dari tim itu Pak. Pak Nongkin mengisahkan Kong Soleh semasa hidupnya yang sering melakukan hal-hal di luar nalar. Di antaranya pernah memimpin pasukan pada perang melawan Belanda di Bandung bersama Pangeran Papak. Pernah pula membangun 3 masjid dalam waktu 1 malam bersamaan. Bang Nongkin pun mengisahkan bahwa makam beliau ada di beberapa tempat. Bagaimana mungkin dalam 1 malam membangun 3 masjid bersamaan dalam 1 waktu dengan jarak yang terpisah jauh? Bagaimana mungkin membantu Pangeran Papak sedang rentang waktunya begitu jauh? Bagaimana mungkin makam beliau ada di mana-mana? Wallahu alam bishawab. Legenda bukan untuk diperdebatkan kebenarannya, melainkan sebagai kekayaan budaya dan kearifan lokal. Demikian secuil coretan sejarah Raden Syahid Muhammad Soleh. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk kalangan muda milenial, agar tidak melupakan sejarah leluhur yang telah mengukir cerita pengabdian tanpa titik akhir. Semoga ragamu tak hanya terpaku dengan apa yang dirasakan panca indera, agar dirimu bisa menemukan yang paling sejati di dalam dirimu.
kesejatian yang tak terbelenggu oleh ruang dan waktu. Semoga kekurangan kami menjadi bahan introspeksi kami, agar kami dapat berkarya lebih baik lagi. Semoga kita dapat berpikir bijak memahami legenda, hikayat atau mitos yang ada. Semua kami kembalikan kepada Anda. Kami atas nama tim Akariba memohon maaf lahir dan batin bila tayangan ini tidak sesuai dengan cerita serta fakta yang ada. Ingat, Allah melapangkan bagimu supaya kamu tidak selalu dalam kesempitan. Allah menyempitkan bagimu supaya kamu tidak dalam kelapangan. Allah melepaskan kamu dari keduanya supaya kamu tidak bergantung kepada selain Allah. Allah merubah-rubah keadaanmu dari sedih ke gembira, dari sehat ke sakit, dari miskin ke kaya, supaya mengerti bahwa kamu tidak bebas dari hukum ketentuannya, supaya kamu selalu berdiri di atas landasan la haula wala quwata illa billah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.